Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita mengenai tema batu. Dan kali ini kita akan melihat dari 1 Korintus pasal 10. Saya akan bacakan ini versi LAI. Ini tentang perjalanan Israel di padang gurun yang menjadi contoh nanti. Atau kita lihat dulu sebentar ya. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani Petra ini ya, yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Petra itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, ini saya pakai lagi, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini yang paling penting ini ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Ini terjemahan bahasa Indonesia contoh. Istilahnya Yunani itu tupos, sebenarnya pola. Artinya umat Tuhan akan juga mengalami. Semua gereja itu kan Israel itu, saudaraku, itu jangan pikir itu Israel itu apa. Di Mesir itu Israel itu adalah tetap umat Tuhan ya. Kalau Paulus bilang mereka sudah menerima perjanjian dan bahkan mereka pengikut Musa, dan mereka itu telah menerima janji bahkan diangkat dari anak ya. Jadi umat Tuhan yang di Mesir, nanti kita akan lihat apa simbol Mesir itu simbol apa, padang gurun itu simbol apa, dan tanah perjanjian itu simbol apa. Karena orang Kristen, saudaraku, pasti akan melalui pengalaman. Karena ini pola. Ya, kalau pola itu kita akan mengalaminya. Gereja, semua anggota gereja yang sudah lahir baru, kerja perjanjian baru itu ya, itu semua akan mengalami. Karena ini pola, sudah dibikin itu pola. Bahwa umat Tuhan akan melalui pengalaman. Pertama pengalaman di Mesir, kedua pengalaman di padang gurun, dan sebagian aja nanti masuk Joshua Kaleb, kita tahu, dan keluarganya, ke pengalaman tanah perjanjian yang adalah warisannya itu ya. Jadi mari kita melihat dulu lah ya Israel ini ya. Dan di Mesir itu dalam Alkitab itu simbol daripada dunia. Semua umat Tuhan dipanggil dari dunia, tapi Paulus bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Pola pikirmu apa semuanya ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang ditawarin dunia itu kan ya tentu semuanya lah yang ini, yang apa ya, yang bukan dari Tuhan. Semua langit, bumi, laut dan segala isinya milik Tuhan. Tapi penguasa dunia itu adalah setan. Dia menawarkan hal-hal yang tidak dimaksudkan Tuhan untuk kita nikmati di situ ya. Dunia ya, kita nggak usah terlalu lama-lama dengan dunia ini. Pendeknya kita harus keluarlah dari dunia itu. Pola pikir kita, keinginan kita, cita-cita kita harus keluar. Karena kita punya warisan. Tanah perjanjian. Kalau Israel itu tanah perjanjian, nanti kita lihat gereja itu, warisan gereja itu apa ya. Nah, padang gurun itu simbol daripada disiplin. Ya, disiplin Tuhan itu selalu simbolnya padang gurun. Musa di padang gurun ya. Yohanes Pembaptis juga disiplin di situ. Yesus juga 40 di padang gurun dicobai dan sebagainya. Ya. Pengalaman padang gurun itu pengalaman di mana umat Tuhan didisiplin, ya, dibentuk supaya siap menerima warisan. Nah, tapi kita tahu ceritanya Israel itu ketika dia di Kades Barnea, setelah 2 tahun dia jalan itu, ya, dari Mesir keluar ke Gunung Sinai dulu, didapat 11 bulan kurang lebih di Gunung Sinai itu, kasih perjanjian, kasih hukum Taurat dan sebagainya semua itu, baru mereka jalan lagi sampai di Kades Barnea itu kurang lebih 2 tahun. Dan seharusnya Israel itu masuk tanah perjanjian itu ya. Karena sudah kirim 12 pengintai, kita tahu yang 2 pengintai itu Joshua Kaleb ngomongnya lain. Kalau yang 10 pengintai ngomongnya negatif ya. Kita nggak bisa lah mencapai itu gini-gini dan sebagainya. Akhirnya berontaklah seluruh Israel ini. Dan Tuhan disiplin lagi. 38 tahun tambah ya disiplinnya. Sehingga matilah mereka semua di padang gurun dan tidak mendapat warisan mereka. Itu Israel ya. Ini jadi contoh, kata Paul, jadi pola.
Nah sekarang gereja, kita bicara gereja. Gereja juga pertama di Mesir, ya kita di dunia, ya pengaruh dunia dan sebagainya itu. Jangan kamu mencintai dunia dan sebagainya. Tapi kita keluar, dibentuk Tuhan lah di padang gurun. Nah, itulah pengalaman kita didisiplin, diremukkan, dibentuk supaya siap menerima warisan. Nah warisan gereja itu apa? Bukan naik ke surga nunjau di sana nyanyi-nyanyi atau rumah tempat apa yang disebut rumah Bapa, itu pondoknya pendeknya yang bukan di bumi ini. Nah warisan kita ini bumi, karena berbagai lemah lembut mereka akan memiliki bumi. Mazmur juga anak-anak bumi telah diberikan kepada anak-anak manusia. Tetapi bagaimana caranya kita memiliki bumi ini, menerima warisan kita? Yaitu ketika Tuhan datang, dia akan kalau sudah baca Roma 8 ayat 1921 itu, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus dengan tubuh kemuliaan untuk melayani di bumi ini selama itu zaman namanya kerajaan 1000 tahun atau milenium. Itulah pertama warisan kita, ya. Yang kedua, kalau mau lihat dari sudut Roh Kudus, itu di Efesus 1:14, Roh Kudus yang kita terima saat ini itu masih berupa panjar, DP atau arabon istilah Yunani. Dan akan nanti diberikan lagi ketika kedatangan Tuhan Yesus, biasa disebut 2 kali, kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itulah warisan. Kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus sama seperti Yesus ketika dia dibaptis itu, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Surat Yohanes itu bilang kepenuhan Roh Kudus gereja saat ini lain dengan kepenuhan Yesus yang ketika dia melayani di bumi ini. Nanti kita akan menerima kalau kita termasuk kelompok Joshua dan kelompok Kaleb. Nah ini yang persoalannya. Kemudian warisan kita kalau mau dilihat dari sisi memerintah, itu ada di Wahyu pasal 5 ayat 10, ada di Wahyu pasal 20 ayat 4. Di situ dikatakan para pemenang itu, ya, gereja pemenang, ya, kelompok Joshua dan Kaleb ini, mereka akan memerintah di bumi selama 1000 tahun, biasa disebut milenium. Itulah warisan kita, ya. Warisan kita itu adalah melayani Tuhan dengan kepenuhan Roh Kudus, full, ya. Kedua, dengan tubuh kemuliaan sama seperti Yesus, ya. Ketiga, kita melayani di bumi, itu warisan kita. Nah, sama seperti Israel, gereja jemaah padang gurun kalau Israel disebut, sama seperti Israel, hanya sedikit saja. Itu yang keluar dari Mesir itu 600.000 pasukan. Belum lagi nanti mereka punya istri, belum punya anak. Kira-kira bisa 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian dari yang 2 juta itu, kurang lebih, ya, kalau dianggap yang setiap keluarga punya 2 anak, dianggap begitulah, ya, hitungan kasar aja itu. Dari yang antara yang 2 juta itu cuma 2 keluarga yang masuk, Joshua dan Kaleb. Karena mereka dibilang mereka punya spirit yang beda, mereka punya iman ya, atau ketekunan yang beda lah intinya, gitulah. Nah sekarang nih dunia kekristenan kan sudah banyak yang ngomong-ngomongnya. Menurut saya itu omong-omong. Sekali percaya masuk surga. Tunggu dulu lah. Bicara ini kok. Ini tipe ini. Israel gagal. Yang mayoritas Israel itu gagal mendapat warisannya tanah perjanjian. Nah saya yakin karena kita pola. Ngerti ya pola, ya. Artinya kita akan sama kurang lebih dengan dia. Pola itu artinya mayoritas orang Kristen akan gagal. Yang lahir baru ya maksud saya, itu gereja ya maksud saya. Itu gagal. Hanya sedikit saja yang memperoleh warisan yang ketika Tuhan datang kedua kali biasa disebut akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di bumi dengan tubuh kemuliaan. Akan memerintah bersama dengan Kristus di bumi untuk membuat bumi ini bergerak menuju bumi baru dan langit baru. Itu sedikit. Makanya Lukas 12 ayat 32 berkatakan, jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu sudah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi Bapak Saudara, dunia kekristenan itu hanya memang dia besar. Sama seperti perempuan yang Big Babel itu, yang Wahyu 17 itu. Besar dia nggak soal kudus. Saudara kalau melayani dalam kekristenan itu yang pikirannya itu besar. Besar pengikutnya, besar gedungnya, besar duitnya juga, ya tentu ya. Nah itulah yang sukses.
kerajaan besar itu. Bukan yang kudus. Jadi Big Babel, Babel besar, bukan Holy City, bukan Yerusalem baru, bukan, itu mempelai, bukan. Itu sebabnya pikiran kita ini. Tapi saudaraku tahu bahwa itu semua kasih karunia. Joshua Kaleb itu mendapat kasih karunia untuk masuk, untuk memiliki tanah perjanjian. Kalau kita nanti, kan lihat Lukas 12 ayat 32. Jangan takut karena Bapa telah berkenan. Ini pilihan Bapa. Para pemenang itu yang dipanggil lahir baru, tapi juga dipilih. Nah, barulah kita belajar setia. Joshua Kaleb itu setia dia. Dia tambah 38 tahun setia dia di padang gurun. Ya, terus dia mengikuti. Bahkan Kaleb itu ketika dia mau merebut Hebron, itu Hebron itu tempat di mana kuburan Abraham, kuburan dengan istri Sarah, itu kuburan leluhur lah. Si Kaleb bilang, dulu aku usia 40, sekarang sudah 85, tapi aku masih sama kuat. Berikan pegunungan itu, Hebron itu, ya. Wah, ini luar biasa ya. Spiritnya Kaleb itu ya. Jadi, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk ditentukan, dipilih. Bukan hanya dipanggil. Karena yang dipanggil lahir baru itu nggak dapat itu. Gagal itu mendapat warisan. Apalagi dunia kekristenan ini banyak tipu-tipunya. Sekali percaya masuk surga, diangkat. Ada lagi di raptor, itu baru harusnya raptor kita tanggal 23 ini kemarin. Ternyata nggak ada yang diangkat ya. Udahlah ya. Semoga saudara dan saya setialah ya. Kita sudah dipanggil, dipilih, tinggal kita setia sebagai kawanan kecil ya. Untuk mendapat warisan kita, memerintah di bumi dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Amin.